Berjumpa lagi dalam renungan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Jumat 26 April 2024, hari biasa pekan keempat Paskah. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita akan merenungkan tentang tema, janganlah gelisah hatimu. Yesus bersabda, datanglah kepadaku, sebab akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Salah satu hal yang menjadi sumber kegelisahan hati bagi manusia adalah memikirkan tentang situasi yang akan terjadi dengan dirinya setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Manusia sering bergulat dengan pertanyaan, apakah ada kehidupan setelah kematian di dunia ini? Kemanakah jiwa aku akan pergi? Manusia terbelenggu dengan situasi ketidakstabilan emosi yang meliputi perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan. Sering juga kita mengalami ketidakpastian tentang masa depan dan perasaan ketidakpuasan dengan diri. Kita mudah untuk tidak puas dengan diri sendiri, cenderung membuat perbandingan dengan orang lain, dan perasaan kurang berprestasi diri. Kita mengharapkan hidup yang serba gampang, dan sebisa mungkin kita hendak menghindari kesulitan atau menghadapi konflik, yaitu konflik dalam hubungan, baik dengan pasangan, keluarga, maupun teman. Akibatnya, kita pun merasakan suasana ketidakpastian di dalam hidup. Ada saat di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan hidup, atau merasa tidak memiliki kendali atas situasi tertentu. Hidup seolah terasa hampa dan sepi. Rasa kesepian dan kurangnya dukungan sosial dapat memperburuk kegelisahan dan menimbulkan ketidakstabilan hidup rohani. Situasi dinamika hidup harian manusia menunjukkan bahwa kurangnya mendalami nilai-nilai spiritualitas, perasaan kehilangan arah hidup, dan pengenalan akan jati diri yang menjadi sumber konflik dan kegelisahan hidup. Oleh karena itu, sikap mendekatkan diri dengan Tuhan dan memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai rohani atau iman dapat membantu kita untuk menemukan serta merasakan kekuatan baru dalam hidup. Setiap kita diundang untuk mendalami diri sendiri, mengenali nilai-nilai dan tujuan hidup kita, serta mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan terang kasih Allah. Kita perlu menyadari bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda, dan cara mengatasi kegelisahan dapat bervariasi. Penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan menjaga keseimbangan emosi dan hidup spiritual untuk mencapai ketenangan hati. Dalam Injil hari ini, Yesus menyapa dan meneguhkan kita masing-masing. Yesus katakan bahwa janganlah gelisah hatimu, tetapi percayalah kepada Bapa dan juga kepadaku. Yesus adalah sumber kedamaian sejati yang memenuhi segenap hati kita. Persatuan dengan Yesus memampukan kita untuk tetap berdiri tegak di tengah amukan badai kehidupan. Keyakinan akan kasih dan penyertaannya di sepanjang hidup memberikan kita sebuah kekuatan dan kelegaan dalam hati.
sehingga kita tidak pernah akan kehilangan harapan sedikit pun dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yesus adalah Raja yang memerintah dalam kerajaan Allah. Dialah kebenaran atau firman yang hidup. Saat Yesus menjadi pusat hidup kita, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ungkapan ini mengundang kita untuk menyatukan diri dengannya. Sebab dengan berjalan bersama Yesus, maka hidup kita akan menjadi seimbang. Hidup kita akan berdampak, berbuah, dan penuh dengan damai sejahtera. Kedamaian yang Yesus bawa melalui kedatangannya selalu membawa transformasi atau perubahan dalam diri dan juga perubahan dalam hidup bersama. Semoga kita senantiasa menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita masing-masing.